Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, ada informasi yang masih ramai kalau ini ya Iqbal ya, diperbincangkan di media sosial pemirsa. Kami akan hadirkan ulasan lebih lanjut ya untuk Anda. Kita lihat ini dalam segmen trending topik hari ini. Nah ini Iqbal. Masih ramai karena masih dibongkar ya. Masih belum selesai dibongkarnya. Masih belum selesai, katanya setiap hari itu 2 km akan dibongkar. Nah, hashtag nomor 1 ini adalah pagar laut. Ada 10.000 lebih pencarian di Google Trends. Jadi pemirsa, kita akan update informasi terkininya untuk Anda. Kita simak dalam Newsline Trending Topik hari ini. Ya, tadi seperti sudah kita bocorkan sedikit, ini terkait dengan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Ada pernyataan dari Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid, yang sejak Jumat pagi ini ikut mengecek langsung kawasan pagar laut di Kabupaten Tangerang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik yang disebut cacat prosedur dan material. Oke, nah ini nih pemirsa, kita lihat ya, ini pada saat momen Nusron Wahid langsung meninjau ke sana. Dan di situ juga dilakukan penandatanganan ya, disaksikan oleh banyak orang yang datang di sana untuk melihat kalau itu adalah pembatalan soal SHGB ya. Betul. Karena menurut Nusron Wahid secara fisik kawasan ini itu yang dimaksud adalah tempat adanya pagar laut itu merupakan wilayah lautan dan tidak terdapat material tanah sehingga dikategorikan sebagai tanah musnah. Jadi dengan demikian baik SHGB maupun SHM-nya bisa dicabut karena tidak berada di pesisir pantai kalau menurut pernyataan kemarin pada saat konferensi pers. Nah, di tahap pertama ini Kementerian ATR BPN membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB dari total 263 SHGB yang terdaftar di kawasan ini. Sebelumnya pemirsa, kata Nusron Wahid ada 280 sertifikat yang ditemukan di kawasan pagar laut di Desa Kohot di pesisir utara Tangerang, Banten. Rinciannya 263 SHGB dan ada 17 SHM atau sertifikat hak milik. Nah, kita akan dengarkan apa yang disampaikan Nusron Wahid kemarin pada saat meninjau langsung lokasi tersebut dan pada saat melakukan pembatalan SHGB tersebut. Kita simak. Nah, hari ini saya memimpin langsung. Jadi ngecek fisik ini ada tahap terakhir dari proses pembatalan. Nah, ini tadi saya pimpin langsung sampai sana, kamu tadi ikut. Nah, di sini ini kita ada di kawasan tahanan laut air yang sudah di SHGB-kan atas nama PT IAM. Ya, IAM. Proses PT IAM itu dulunya dia beli dari masyarakat. Jadi dulunya ini SHM atas nama masyarakat. Ngakunya dulu masyarakat, ini kata Pak Lurah. Siap. Dulunya ini empang, siap. Ngakunya. Ya, siap, abrasi siap. Ada abrasi, siap. Ngakunya. Saya nggak mau debat dengan Pak Lurah, ini di kampung dia. Kalau saya debat nanti saya nggak bisa pulang. Siap. Ya kan? Siap. Daripada saya debat, udahlah mau ini dulunya empang, mau dulunya apa, bagi saya yang penting materialnya, fisiknya hari ini nggak ada tanahnya. Loh, ini lihat nih. Mana lihat? Ada tanahnya kan? Nggak kelihatan kan? Kalau toh ini dulunya empang, karena udah nggak ada tanahnya, ini masuk tanah musnah. Kalau toh ini benar-benar laut, apalagi ini nggak bisa. Jadi saya nggak mau debat di situ. Karena kalau saya acuannya apa? Acuannya data BIG. Ini satu-satu kita cocokkan dengan data peta di BIG-nya apa? Peta spesialnya. Jadi ini dengan adanya kondisi fisik ini, Bapak-Bapak lihat sendiri, ini sudah memenuhi unsur cukup syarat untuk proses pembatalan SHGB. Hari ini nanti saya sudah minta pada Kanwil tanda tangani. Nggak ada kendala, memang butuh waktu. Karena ngecek satu persatu, karena ini menyangkut properti orang.
Ya kan, kenapa? Memang itu harus yang dilalui oleh kita. Ya kan? Memang syaratnya modelnya begitu yang kita lalui. Kalau HGB itu kan ada masanya, Gus ya. Berarti kalau emang HGB 30 tahun masanya. kalau kondisinya kayak gini berarti HGB itu bisa dicabut atau sebelum waktunya gitu? Bisa, makanya tadi ini kalau sudah kondisi fisiknya nggak ada begini, kayak gini, kalau ini masuk kategori musnah, tanah musnah, maka otomatis haknya akan hilang. Dan sebelumnya sejak hari Rabu, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan operasi pembongkaran pagar laut fase yang kedua. Ini berlangsung beberapa jam ya. Itu mulainya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kalau dari laporan bahkan selesai sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ada kurang lebih 200 petugas Direktorat Jenderal PSDKP itu menggunakan metode baru di sana. Dengan mengikat puluhan hingga ratusan simpul bambu lalu ditarik dengan menggunakan kapal. Jadi ini agak berbeda ya Iqbal ya. Kalau dari cara-cara sebelumnya yang digunakan selama kurang lebih 2 hari. Kemarin masih menggunakan manual, sekarang menggunakan cara baru. Upaya ini dilakukan karena cara manual dengan mengandalkan penyelam mencabut pagar bambu dari permukaan berpotensi meninggalkan sisa patahan yang dapat membahayakan nelayan dan moda transportasi laut yang melintas. Dan dikhawatirkan juga bisa menimbulkan pendangkalan, bahkan kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi tanah timbul. Kan. Sedangkan yang sampai sekarang saja kita dengarkan kalau nelayan sudah banyak yang menyampaikan keluhan kapal mereka rusak karena terbentur dari bambu-bambu yang ada di sepanjang 30,16 km ini pemirsa. Apalagi kalau seandainya malam kondisinya berangin itu lebih besar lagi resikonya di situ. Dan ikan-ikan yang ada di sekitar situ juga sudah tidak terlihat sejak ada pembongkaran bambu-bambu ini. Dan hingga Kamis 23 Januari 2025 kemarin, pagar laut di perairan Tangerang telah tercabut sepanjang 9 km. Ini Kamis ya, artinya Kamis. mungkin hari ini akan jauh sudah lebih bertambah lagi ya. Berarti bertambah. kalau Kamis berarti masih ada 21 km lagi, masih banyak tugasnya. Betul. Nah, ini dia pemirsa, kita lihat ini kondisi pada saat para petugas gabungan di sana, mulai dari Ditjen PSDKP, kemudian ada nelayan-nelayan juga yang ikut membantu secara langsung ya Iqbal. Kalau ini mungkin yang sedang terjun itu yang menggunakan pakaian khusus itu adalah penyelam, karena 2 hari pertama itu proses pembongkaran pagar bambu ilegal ini dilakukan dengan ada beberapa penyelam yang turun di sana mencabut bambu ini. Bisa kita bayangkan ya susahnya bagaimana ya. Ini tim gabungan diterjunkan, kemarin ada pasukan katak dan juga waktu di hari-hari awal sebenarnya teman-teman nelayan juga turut membantu, namun akhirnya difokuskan hanya mereka yang sudah diberikan wawasan dan pengetahuan untuk ikut serta dalam pembongkaran pagar bambu ini. Maksud kami pagar laut terbuat dari bambu. Pagar laut ya pemirsa. Nah, hari ini Iqbal sebenarnya pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini juga masih dilakukan oleh petugas gabungan. Untuk hari keempat ini tim KKP bahkan menargetkan pembongkaran sampai dengan 2 km untuk pagar laut ini. Kita akan lihat ya bagaimana kondisi terkini. Langsung ke sana ada jurnalis Metro TV Randi Alfaras. Ini memantau sejak pagi nih Randi, langsung dari tengah laut untuk memantau pembongkaran ini. Randi, bagaimana proses pembongkaran sejauh ini? Apakah ada yang berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, selamat siang Iqbal dan juga Valen. Betul sekali, memang pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang memang saat ini sudah memasuki hari keempat, yang mana memang pembongkaran dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI AL, Bakamla, KKP, lalu juga Polair hingga nelayan sekitar. Dan saat ini di tempat kami melaporkan yakni di kapal Orka 2 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana tadi yang kami juga memantau sejak tadi pagi bahwa tim KKP telah melakukan pembongkaran sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim KKP juga telah mengerahkan sekitar 200 personil untuk membantu pembongkaran pagar laut di sekitar perairan Cituwis, Desa Karangserang, Kabupaten Tangerang, yang mana memang pagar laut di perairan ini masih cukup banyak yang belum dibongkar. Dan tentu juga untuk membantu proses pembongkaran memang agar lebih cepat juga, tim KKP juga turut mengerahkan 1 kapal tugboat dan juga 3 kapal karet sehingga pembongkaran bisa dilakukan dengan cepat. Apabila menggunakan pembongkaran secara manual tentu ini akan memakan waktu yang cukup lama karena memang bambu yang ditancapkan ini cukup panjang sehingga akan memakan waktu apabila dibongkar secara manual. Sehingga dengan adanya kapal tugboat dan juga
3 kapal karet ini bisa diharapkan membantu proses pembongkaran agar lebih cepat. Tadi juga kami sempat berbincang dengan Kapten Samuel Sandi, yakni pengendali lapangan operasi pembongkaran pagar laut, yang menyebut bahwa pada hari ini ditargetkan, tim KKP menargetkan pembongkaran pagar laut sekitar 2 km. Namun hal ini juga masih menyesuaikan kondisi di perairan Kabupaten Tangerang. Apabila memang kondisinya cerah dan gelombang laut tidak begitu tinggi, boleh jadi memang pembongkaran akan jauh lebih banyak seperti itu. Dan sebelumnya juga memang hari ini telah masuki hari keempat, dan di 3 hari sebelumnya, tepatnya di hari pertama, tim gabungan telah berhasil membongkar sekitar 2,5 km pagar laut. Lalu di hari kedua, tepatnya di tanggal 22 Januari 2025, tim gabungan telah membongkar sekitar 4,5 km. Dan di hari ketiga, yakni di tanggal 23, tim gabungan telah membongkar sekitar 2 km. Sehingga apabila ditotalkan telah terbongkar sekitar 9 km pagar laut. Dan berikut kita dengar pernyataan dari Kapten Samuel Sandi, pengendali lapangan operasi pembongkaran pagar laut. Jadi untuk hari ini kita akan targetnya melakukan pembongkaran kurang lebih sekitar target 1,5 mil ya, 1,5 sampai 2,5 mil, kurang lebih sekitar 2 km lebih. Target kita di sepanjang Desa Karangserang ini harus bersih, harus clear. Dan kita akan bertemu dengan aparat lain yang dibersihkan dari arah timur itu di ujung Tanjung Kohot itu. Jadi kita akan bertemu di tengah-tengah. Tim KKP bergerak dari barat ke timur, tim yang lain bergerak dari timur ke barat. Jadi nantinya kita harapkan kita akan bertemu di tengah. Demikian. Demikian Iqbal dan Valen, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Randi Alvaras untuk informasi terkini dari Anda dari Kabupaten Tangerang, Banten. Dan sampai saat ini pagar laut ini memang masih terus menjadi perbincangan, ramai di sosial media, rakyat ikut mengawal. Kita akan bacakan beberapa di antaranya ya. Ini yang pertama ada Ed Hamzah, bla bla bla, angkalah pokoknya username-nya. Ya. Dari X, betul. Pagar laut buat nahan gelombang, modelannya melompong semua. Oh, jadi gini Iqbal. Karena ada satu narasi yang berusaha untuk membenarkan pagar laut ini, dituliskanlah di dalam narasi tersebut, pagar laut ini dibangun untuk menahan gelombang dan abrasi, gitu. Jadi ini alasan pembenarannya aja. Berdasarkan apa? Itu dia. Statement itu tidak menjadi ada pertanyaan risetnya. ya. Nah itu jadi perdebatan juga pemirsa. Oke. Nah makanya muncul komentar seperti itu. Oh baik. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi yang kedua. @68 Supriyono, kesannya kok muter-muter untuk secepatnya mencari tahu siapa yang memasang dan memiliki pagar laut yang membentang di sepanjang pesisir laut Tangerang. Katanya rakyat jadi pusing dengan aneka penjelasan yang itu-itu aja. Betul, jadi dalangnya sebenarnya yang sampai sekarang tuh masih didesak. Siapa sih dalang di balik pemasangan pagar laut ini? Karena sebenarnya ini bukan baru kemarin, ternyata sudah bertahun-tahun sampai mencapai 30,16 km. Baru Panjang ya no itu viral, ya. no justice. Nah, makanya. Monitornya kemana selama ini? Nah, itu juga yang juga dibahas di Raker ya, di DPR kemarin, yang pimpin Titi Soeharto juga, yang kemudian menuntut supaya Kementerian KKP bisa menyebutkan namanya, tuh sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab soal ini dan Ada ganti juga. biayanya. Betul, ada statement juga yang menarik dari Ibu Titi Soeharto, Betul. yakni jangan sampai kalah dengan oligarki katanya. Itu kata Ibu Titi Soeharto. Nah, Dan pemirsa, itulah tadi sejumlah komen dari netizen yang terus mengawal terkait dengan pagar laut misterius ini.